Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Ya, saya mau melihat ya sukacita anak-anak Tuhan hari-hari ini ya, walaupun ya di tengah-tengah kesulitan, tetapi kita mau, setiap anak-anak Tuhan kita mau tetap semangat, tetap antusias. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, beberapa minggu ini kita belajar tentang berdampak, dan berdampak lewat karakter. Yang kita akan pelajari minggu ini, kita akan buka di dalam Yakobus 5, Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 11. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Baik. Kita akan baca bersama-sama di ayat 7 sampai dengan 11. 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar dan musim. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempermasalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Saya bisa minta tolong ini kipas anginnya agak. Minggu ini khotbah seri minggu terakhir di bulan Februari ini kita akan belajar tentang berdampak karakter lewat karakter kesabaran. Ya. Kita baca satu ayat lagi juga di Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Ya. Multimedia, ya, oke. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dalam terjemahan lain, saya temukan bahwa orang yang lambat marah lebih baik daripada orang yang perkasa. Menguasai diri lebih baik daripada menguasai bala tentara. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Pahlawan, saudara tahu pahlawan? Tahu? Pahlawan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saya temukan bahwa pahlawan ini adalah seorang yang gagah berani, ya. Orang yang dikatakan berjasa demi kepentingan banyak orang, ya. Orang yang berkorban dengan keberaniannya. Disebut pahlawan berarti ada karakter ya yang ditonjolkan di sana. Tetapi di dalam Amsal ini ya, firman Tuhan yang kita baca dikatakan bahwa kesabaran mengatasi semuanya itu. Ya. Kalau pahlawan tadi berjuang ya kan dengan pengorbanannya, dengan keberanian, tetapi Alkitab mengajarkan bahwa dengan kesabaran kita bisa mengatasinya. Semuanya, segala sesuatu, kesulitan, ya, segala kesulitan yang kita hadapi. Ya. Hari-hari ini, ya, bahkan hidup ini, ya,
tidak selalu dikatakan selalu mulus ya. Akan ada banyak tantangan, rintangan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ya. Tetapi bagaimana caranya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hidup di dalam kekristenan, kita tetap kuat menjalaninya. Lewat karakter kesabaran, kita akan melumpuhkan segalanya. Melumpuhkan segala sesuatu yang mengundang, membuat potensi kita bisa ya mengundang tadi kemarahan, bisa mengundang kita dengan yang seperti gerusak-gerusuk gitu ya, kayak apa tuh bahasa Indonesianya? Tiba-tiba ya dapat menghentikan itu semua. Dengan kesabaran, dengan karakter kesabaran, ya, kita bisa melalui segala sesuatu tantangan itu. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan kesabaran? Di dalam ayat di Yakobus 5 ini, ayat 7 dikatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun musim gugur dan musim semi. Bagaimana kita mengembangkan, cara kita mengembangkan karakter kesabaran supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang kuat, supaya kita menjadi anak Kristen yang tetap berdiri teguh. Di dalam ayat 7 ini Alkitab mengajarkan kepada setiap kita adalah kita meneladani kehidupan seorang petani. Ya. Petani mengajarkan bahwa untuk menikmati hasil yang terbaik itu perlu sebuah proses. Saya saya juga nggak pernah belajar di sawah, saudara, tapi saya sempat sharing sama beberapa teman yang profesinya sebagai seorang petani juga. Ternyata tidak gampang, saudara ya, nggak gampang untuk menyiapkan benih yang terbaik, untuk menyiapkan bibit unggul yang terbaik. Petani harus benar-benar memilih benih itu, kemudian benih itu dijemur, kemudian suhunya juga dijaga ya. Kelembapannya bibit itu dijaga sampai dia jemur benar-benar kering, kemudian dia dikumpulkan benih-benih itu terbaik itu disimpan. Bahkan disimpan pun tidak sembarangan disimpan, saudara. Disimpan pun benar-benar diperhatikan, tidak boleh kena dengan tanah karena bisa mempengaruhi kelembapan benih itu. Bahkan bisa jamur dan bahkan bisa rusak. Sampai petani menunggu sampai musim menanam, itu juga perlu waktu, saudara ya. Sampai musim menanam dia mulai menggemburkan tanahnya ya, digemburkan tanahnya, digembur di traktor ya. Belum lagi kena sinar matahari, paparan sinar matahari ya yang sangat panas ya. Dan petani juga harus mengatur kadar air, siklus air yang masuk ke tanah yang siap ditanam ya, perlu diatur semuanya sedemikian rupa sampai bibit itu siap ditanami. Dari peristiwa ini, saudara, kita dapat belajar bahwa untuk menikmati hasil yang terbaik itu perlu proses, waktu yang tidak gampang ya. Tapi dengan kesabaran, karakter kesabaran yang dimiliki seorang petani mengajarkan kepada setiap kita, pada akhirnya hasil yang diterima itu juga adalah hasil yang terbaik ya. Demikian setiap kita, apakah kita juga mau sepakat ya dengan yang namanya karakter kesabaran? Akankah kita benar-benar menanti apa yang Tuhan mau,
Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap kita. Ya. Tidak ada proses pembentukan kesuksesan, keberhasilan didapati dengan cara yang instan, yang kilat. Ya. Tidak ada, saudara. Kalaupun ada, dunia itu menawarkan. Dunia ini banyak menawarkan, ya, hal-hal yang instan, hal-hal yang kilat, ya. Dunia begitu berusaha memancing kita, ya, mempengaruhi kita untuk kita bisa mengintip ke kiri, ke kanan. Kita intip dulu. Kita cicip, udah cicipi aja. Cicipi. Ini bakal selesai. Kamu akan terima yang terbaik. Itu dunia. Dunia menarik kita seperti magnet. Menarik kita untuk kita, ya, keluar dari jalurnya Tuhan. Keluar dari rencananya Tuhan. Keluar dari kehendak Tuhan. Tetapi dengar baik. Cara-cara yang instan itu juga akan hilang. Di dalam Amsal 13 ayat 11 dikatakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Itu artinya firman Tuhan menegaskan kepada kita, segala sesuatu yang kita peroleh secara instan, secara kilat, itu akan hilang, akan lenyap. Dari mana hasil yang terbaik kita dapat? Tidak ada, saudara. Tidak ada mengharapkan sebuah perubahan yang baik atau terbaik dari sebuah proses yang instan. Proses ini membutuhkan kesabaran. Ya. Kesabaran diuji kita, ya. Kita diuji. Tapi dengar firman Tuhan katakan, ketika, ya, proses itu, ya, datang, ujian itu datang, tapi menghasilkan ketahanan. Kita menjadi tahan uji, ya. Kita menjadi orang-orang yang tidak gampang mudah diperpengaruhi. Kita menjadi orang-orang yang tidak gampang mudah, ya, dibujuk, dirayu, ya. Sekalipun, ya, hal itu mengenakan, tetapi dengan kesabaran, dengan proses kesabaran, percayalah Bapak Ibu Saudaraku, hasil yang terbaik akan kita peroleh. Bahkan kemenangan kita akan peroleh. Ya, amin. Ya, iman kita pun akan semakin bertumbuh. Di dalam Roma 12, ya, Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Persembahkan hidupmu, persembahkan tubuhmu. Ketika engkau sudah menyerahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan, menjadi alat kebenaran, ya, kita akan tidak sama dengan dunia ini. Karena kita terjadi pembaharuan akal budi kita. Kita dibersihkan, diperbaharui, dipulihkan lewat yang namanya karakter kesabaran. Sehingga ketika kita, ya, menjadi sama serupa dengan Tuhan, ada karakter kesabaran di sana, kita bisa tahu mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang bukan untuk hidup kita. Mana yang baik menurut Allah, mana yang sempurna. Ada waktu, ada ruang untuk kita bisa berpikir. Ada waktu, ada ruang untuk kita bisa merenung. Ada waktu, ada ruang untuk kita bisa mengatur strategi. Ya. Roh Kudus senantiasa terus menguatkan kita untuk kita tetap setia ada di dalam proses kesabaran ini, saudaraku. Ya memang, ya, rintangan, pasti kesulitan itu selalu ada. Tetapi sebagaimana anak-anak Tuhan, firman Tuhan menegaskan pagi ini,
untuk kita tetap setia yang namanya proses kesabaran. Ya, setialah dalam proses kesabaran. Enggak apa-apa, walaupun menderita, walaupun tidak mengenakan, tetapi itu rasanya enak. Ya. Firman Tuhan di Matius katakan, ya, kuk yang kupasang kepadamu itu rasanya enak. Artinya ada kekuatan Tuhan. Engkau tidak sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak sendiri. Kita tidak serta-merta kita sendiri dan mengenaskan, tidak, saudara. Ya, ada penolong. Roh Kudus senantiasa menolong kita di tengah-tengah kesulitan kita. Roh Kudus senantiasa menguatkan kita di tengah-tengah kelemahan kita. Justru pada saat engkau lemah, pada saat engkau mengalami kesulitan, pada saat engkau mengalami ketidakberdayaan, pandang Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Engkau justru mengalami kebangkitan, engkau justru mengalami kekuatan yang tidak engkau sangka-sangka. Kok aku bisa kuat? Kok aku mampu melewatinya? Karena Roh Kudus. Amin. Ya. Sabar dalam menunggu proses itu berarti kita sepakat menanti waktunya Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa sabar dalam menunggu proses berarti menanti waktunya Tuhan. Berarti kalau tidak sabar, artinya apa? Dibalik. Kalau tidak sabar berarti tidak menanti waktunya Tuhan. Orang yang gak sabar ya gak mau menantikan waktunya Tuhan. Ya. Tuhan yang tahu keberadaan kita. Segala sesuatu keberadaan dalam hidup kita hanya Tuhan yang tahu. Bahkan ke depan pun, berapa langkah ke depan, detik dalam hitungan detik pun Tuhan yang tahu. Tetapi kalau kita mengenakan yang namanya karakter kesabaran, proses kita kesabaran, berarti kita sepakat menunggu waktunya Tuhan. Anak muda, engkau siap menunggu waktunya Tuhan, menanti waktunya Tuhan, atau waktu saudara? Ketika engkau menanti, aduh, di mana pasangan hidup saya ini? Kok saya umur segini belum menikah? Engkau menunggu waktunya Tuhan atau menanti waktunya saudara? Anak muda, halo, mana anak muda ini yang belum menikah? Jangan yang menikah. Mana? Percayalah saudara ya, anak-anak muda, menanti waktunya Tuhan itu sangat luar biasa. Karena pengalaman ini pun saya alami saudara. Ya. Saya mengalami yang namanya proses menanti waktunya Tuhan. Walaupun sebenarnya waktu itu ya saya sebenarnya sedang menanti tentang panggilan Tuhan, visi Tuhan. Apa sih visi Tuhan kepada saya? Saya tidak sedang bergumul pasangan hidup saudara waktu itu ya. Tetapi di mana Tuhan justru lewat proses itu Tuhan pakai. Saya sedang mencari visi Tuhan, saya menanti visinya Tuhan, menanti panggilannya Tuhan, menanti jawabannya Tuhan dengan sekian lama saudara. Saya menunggu, tidak Tuhan, pokoknya saya menunggu apa yang maunya Tuhan, panggilan Tuhan saya. Tuhan mau panggil saya ke kota mana, ke daerah mana, di tempat mana. Saya menunggu, itu terproses saudara, terproses ya. Memang dalam perjalanannya waktu akan ada banyak yang ditawarkan ya, yang ditawarkan ya. Tetapi saya bilang tidak Tuhan, saya cuma mau menunggu waktunya Tuhan ya. Dalam proses itu ya, iman kita teruji, motivasi kita teruji, sampai kita mendapatkan ya janji Allah yang terbaik dalam hidup setiap kita. Amin saudara.
Di dalam Yosua dikatakan juga, Yosua 1 berkali-kali firman Tuhan terjadi pengulangan di sana. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, ya. Dikatakan juga seorang yang sabar ini juga, supaya kita bisa mengembangkan proses kesabaran ini, kita juga harus menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita. Artinya apa? Ada sebuah perintah Tuhan di sana. Kita disuruh menguatkan hati, meneguhkan hati, ya. Kita, siapa yang menguatkan? Ya kita. Harus ada perjuangan untuk kita menguatkan hati kita, teguhkan. Enggak, sekali Yesus tetap Yesus, ya. Tuhan bilang saya berjalan. Tuhan bilang saya tunggu dulu, sabar, saya akan tetap sabar, ya. Kuatkan dan teguhkan. Kita harus berjuang sekuat tenaga kita, ya. Berjuang, pandang Tuhan. Ketika engkau memandang Tuhan, ada pengharapan, ya. Jiwamu akan kuat, ya. Engkau tidak akan menjadi lemah, sekalipun tubuhmu mungkin saat itu lemah, ya. Sekalipun kondisimu saat itu tidak memungkinkan, ya. Tetapi ketika engkau pandang Tuhan, ketika kita melihat Tuhan, itu ada satu pengharapan yang membawa kita pada satu level iman yang namanya kita sabar, ya. Saudara, kalau kita dalam proses kesabaran, berarti kita siap menanggung menanggung kesulitan. Amin. Siap menanggung kesulitan? Loh, kok suaranya kecil? Siap menanggung kesulitan? Kalau dalam proses kesabaran, siap menanggung penderitaan. Amin. Ya. Siap menanggung yang namanya, ya, kesulitan, tantangan, penderitaan, ya. Tetapi firman Tuhan katakan, ya, ketika kita sabar, ya, kita akan dapat menyelesaikan segala sesuatu pada waktunya. Roma 8 ayat 24 sampai dengan 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun, ya. Kita dapat sabar karena kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikannya tepat pada waktunya. Waktunya bukan waktu kita, ya. Jadi jangan paksa Tuhan, ya, untuk dengan waktu kita. Caranya manusia memaksa waktu Tuhan bagaimana? Ya dia berarti dia membenarkan pemikirannya, membenarkan kemauannya. Nah, itu seperti memaksa waktunya Tuhan. Tetapi biarlah, ya, hari ini ada ketaatan kita. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita berserah pada waktu Tuhan. Bagaimana cara kita mengembangkan kesabaran? Ya. Ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ya. Meneladani, kita belajar, ya, meneladani kehidupan, ya, nabi, ya, para nabi dikatakan.
Ada sekitar 20 nabi ya yang diutus di bangsa Israel mengalami penolakan di sana. Tidak gampang mereka ya. Nabi ya di dalam tugas pelayanannya banyak mengalami penolakan. Rasul Paulus sampai dipenjarakan ya. Tantangan, kesulitan, penderitaan, persekusi dihadapi benar-benar secara nyata ya. Bahkan tantangan hari-hari ini anak-anak Tuhan ya, kekristenan terjadi persekusi di mana-mana ya. Tidak boleh beribadah, gereja ditutup ya. Lagi beribadah begini kemudian ada penyerangan. Itu sebuah penderitaan. Tetapi bagaimana ya Roh Kudus menguatkan kita di tengah-tengah kesulitan tantangan yang demikian untuk kita tetap berdiri teguh, untuk kita tetap menunjukkan iman yang sungguh ya, karakter yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya. Para nabi ya mengajarkan untuk kita bersabar ya, menghadapi segala sesuatu penolakan, bahkan ya kedegilan bangsa yang tidak mau bertobat ya. Kadang-kala kalau kita ya kita mendoakan orang tidak ada perubahan, tidak apa-apa, terus kita berdoa, jangan menyerah ya. Percaya, yakin dengan iman, nama-nama yang kita bawa, nama-nama yang kita doakan akan mengalami terobosan. Amin. Harus ada iman di sana. Sebab di dalam Ibrani 11 dikatakan tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah ya. Kesabaran ini memunculkan iman kita ya. Di dalam Ibrani 11 ada banyak saksi-saksi iman yang mengajarkan kepada kita untuk kita tetap sabar, untuk kita tetap kuat ya. Mereka melewati ya masa-masa yang sulit, tantangan-tantangan yang begitu hebat pada masanya ya. Sebab itu mengajarkan kepada kita juga pasti akan mampu diberikan kemenangan, kekuatan untuk kita bisa melewati segala kesulitan, melewati segala tantangan. Bahkan kita menang lewat karakter, proses kesabaran ini akan ada kemenangan. Ya. Ayub juga ya. Kehidupan Ayub kita sudah tahu ya, firman Tuhan menceritakan di sana. Di dalam Ayub 1 ayat 21 sampai 22. Nanti saudara baca di rumah. Bahkan ayat 2 Ayub 2 sampai 10 ya. Ayub juga adalah salah satu contoh ya, di mana dia juga mengalami ya proses yang tidak sedikit saudara ya. Dia kehilangan keluarga, hartanya, bahkan teman-temannya sudah tidak sepakat lagi dengan dia ya. Bahkan dia mengalami yang namanya sakit, penyakit, penderitaan yang tidak sedikit yang dia alami. Tapi bagaimana endingnya Ayub, kehidupan Ayub, dia tetap ya memiliki iman. Dia tetap meneguhkan hatinya bahwa saya tetap percaya kepada Tuhan. Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya endingnya bagaimana Tuhan mengangkat Ayub dan menggantikan itu semua. Hari ini dengar baik. Begitu banyak ya peristiwa-peristiwa iman di sana. Di dalam Alkitab ajarkan.
Kita juga Tuhan mengharapkan setiap kita adalah saksi-saksi iman zaman sekarang. Amin. Hari ini kita harus siap menjadi saksi-saksi iman. Tuhan juga mengutus kita, ya, di tengah-tengah dunia ini. Dimanapun tempat Bapak Ibu Saudara, Tuhan utus. Engkaulah saksi iman itu. Engkaulah terang itu. Untuk engkau bersaksi kepada dunia, kepada mereka, bagaimana engkau tetap terus memiliki yang namanya karakter ilahi. Engkau tetap harus berjuang dalam segala situasi, sabar dalam segala sesuatu. Tetap percaya dan berdiri teguh di dalam Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Ya. Roh Kudus memberikan kekuatan untuk kita sabar dalam menghadapi tantangan. Ya. Karakter kasih, buah roh. Kita harus memiliki buah roh, ya. Karakter ilahi, menguatkan, meneguhkan kita untuk kita bisa menghadapi segala tantangan. Kita juga harus, ya, menerima janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa kita akan menerima mahkota kehidupan bagi setiap orang yang sabar. Sabar dalam setiap prosesnya. Tantangan boleh kita hadapi, ya. Pergumulan boleh kita hadapi, tapi ingat dengan baik. Jangan ada sungut-sungut di sana. Kalau kita sudah sepakat, namanya tadi dengan sepakat dalam proses Tuhan, berarti kita menanti waktunya Tuhan. Berarti jangan ada sungut-sungut di sana. Ya, jangan ada lagi, ya, sikap ketidaksepakatan di sana. Supaya Tuhan pandang baik, selesai, ya, prosesnya. Selesai. Apa dampak dari kesabaran? Dampak kesabaran. Yang pertama, di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Kalau kita tekun, ya, di dalam proses pergumulan, jadi tahan uji. Ya. Orang yang tahan uji, hidupnya itu tidak sembarangan, saudara. Kita bisa lihat kualitas hidupnya. Orang yang tahan uji, kita bisa lihat hasilnya. Seperti sebuah produk, saudara, ya. Produk. Kalau sebuah produk kita mau keluarkan, berarti kan kita harus uji kelayakannya sebelum dipasarkan, ya kan? Harus diuji. Ya.
Demikian setiap kita anak-anak Tuhan ya. Untuk kita juga bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita perlu namanya ada, Tuhan mengizinkan kita ada dalam sebuah proses. Ya, mungkin gak gampang, tapi percayalah. Saya ingatkan sekali lagi ya, ada Roh Kudus, ada penolong, berserulah kepada Dia. Tuhan tidak tertidur, saudara. Dia juga bukan Tuhan yang tidak mendengar. Dia tahu keadaan saudara. Dia mengerti keadaan saudara. Berseru kepada Tuhan. Kita diuji, tahan uji. Sampai kualitas hidup kita terlihat. Ya, dapat dilihat. Dampak daripada sebuah kesabaran adalah meningkatkan kualitas hidup. Kesabaran membantu kita untuk menghadapi kesulitan dengan lebih baik. Ya. Sehingga kita memiliki kualitas hidup yang baik. Yang kedua, dampak daripada kesabaran itu adalah kita ya, mengurangi stres. Kesabaran membantu kita untuk mengurangi kecemasan, stres, sehingga membuat kita lebih tenang. Di dalam tinggal tenang, ya, di dalam Tuhan terletak kekuatan. Tenang dalam saat kita menghadapi ya, kondisi yang tidak memungkinkan, kondisi yang tidak mengenakan. Ya, hati kita, waduh, kita ke kiri kena, ke kanan kena, ke depan kena, ke belakang kena. Ya sudah, di tengah-tengah saja. Tenang. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa, berseru kepada Tuhan. Sehingga kau bisa mengerjakan segala hal. Engkau bisa melihat yang tadi saya katakan di dalam firman Tuhan. Bisa melihat mana kehendak Allah. Kita bisa mempunyai banyak waktu untuk kita bisa mengatur ulang. Roh Kudus akan memberi hikmat. Kalau kita rame, kita nggak tenang ya. Kita di sini hanya ada sakit hati ya. Hanya ada kepahitan, hanya ada kemarahan. Ya itu berarti kita memperbesar suara kita. Memperbesar kedagingan kita. Memperbesar ya maunya kita. Sehingga kita nggak mendengar apa sih maunya Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Di dalam setiap proses yang kita sedang hadapi. Kalau ada ketenangan, keteduhan, meminimalisir bahkan menghilangkan yang namanya kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Ya. Tidak ada kalau kita khawatir kita bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Tidak ada, saudara. Justru di dalam ketenangan, keteduhan, karakter kesabaran kita diuji sampai kemenangan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, dampak daripada kesabaran. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Artinya bersikaplah dewasa. Dewasa. Orang yang dewasa akan bisa mengambil keputusan itu dengan baik, saudara. Dampak dari
kesabaran ini adalah kita meningkatkan ya hubungan. Hubungan kesabaran membantu kita untuk menghadapi orang lain dengan baik, sehingga meningkatkan hubungan kita dengan orang lain. Kita menjadi punya kualitas hidup, hubungan dengan sesama kita dengan baik. Orang-orang dengan sekeliling kita juga dengan baik. Tetap berdiri teguh. Karena hanya orang-orang yang dewasa rohani dapat bisa mengambil keputusan dengan baik. Yang keempat, meningkatkan ya kreativitas. Kesabaran membantu kita untuk kita berpikir jernih dan kreatif, sehingga meningkatkan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah kita. Kita bisa melihat ada hikmat Tuhan di sana. Ada jalan Tuhan di sana. Ada kehendak Tuhan di sana, bahkan ada cara Tuhan untuk kita bisa melewatinya. Kita dituntun Tuhan. Kita mengalami penuntunan Tuhan. Ya. Kita mendengarkan suaranya, bahkan kita bisa melihat bagaimana ajaib cara Tuhan bekerja menyelesaikan setiap permasalahan kita, menyelesaikan setiap tantangan. Bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita dimampukan. Bersama Tuhan kita memperoleh kemenangan. Amin. Ya. Yang kelima, ternyata dampak daripada kesabaran ini juga, ini adalah meningkatkan kesadaran. Kesabaran membantu kita untuk lebih sadar akan diri kita sendiri dan lingkungan kita. Siapa kita? Kita memiliki integritas sebagaimana anak Tuhan. Ya. Kita memiliki kehidupan yang berbeda, tidak sama dengan dunia ini. Kita sudah dipanggil, dipilih Tuhan untuk kita menyelesaikan segala sesuatu sampai tuntas, sampai akhir terhadap apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Sehingga pada endingnya, pada akhirnya, ya, hasil yang terbaik, ya, iman yang tetap kuat, iman yang tetap teguh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa zaman ini. Kita tetap kuat. Kita tetap ada sampai hari ini. Karena Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan pada setiap kita. Jangan kita bermegah ya, dengan kekuatan kita. Tetapi kita harus bermegah di dalam kesengsaraan kita. Ya. Kita harus bangga ya. Karena di dalam kesengsaraan itu, di dalam kesulitan itu, ya, itu tadi ada pengharapan. Pengharapan yang bukan dunia tawarkan, tetapi Tuhan, bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Hari-hari ini saudara, teknologi juga ya, semakin menawarkan semua yang efisien, yang praktis, ya AI ya, baik, ya bisa menyelesaikan semua pekerjaan.
teknologi AI ya. Tetapi sebagaimana ya integritas kita di dalam Tuhan, kita juga harus bijak menggunakan. Kita harus bijak segala sesuatu ya yang dunia tawarkan ini, sehingga kita tidak terjebak, terjerumus. Taat dalam setiap prosesnya Tuhan. Baik. Saya tutup dengan satu firman Tuhan. Di dalam Efesus 6. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh selengkap senjata Allah, karena itu merupakan perisai untuk menjadi sebagai penangkal segala sesuatu ya yang dunia ini tawarkan. Kita kuat, kita harus teguh di dalam Tuhan. Amin buat firman Tuhan.